Lalu seberapa besar dampak dari kenaikan harga hotel terhadap biaya umroh dan juga seberapa masif dampaknya bagi para jemaah serta para penyelenggara umroh? Kita akan berbincang langsung dengan Ketua DPP Ampuri, Firman M. Nur. Selamat malam Pak Firman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di informasi sebelumnya kami sudah menyebutkan bahwa Ampuri telah menyatakan bahwa kenaikan harga hingga 300% ini karena tingkat okupansi yang tinggi. Kami ingin mengkonfirmasi kembali apakah benar kondisinya seperti itu di sana dan apakah ada indikator-indikator lain sehingga harga hotel ini naik drastis. Ya, sebetulnya kami telah memberikan warning dari awal jika di awal bulan Desember yang lalu bahwasanya ada kemungkinan akan terjadi lonjakan kedatangan jamaah dari seluruh dunia karena bulan Desember adalah puncak di mana liburan terjadi hampir di seluruh belahan dunia dan juga momen di mana hampir 2 tahun pasca pandemi kerinduan ke tanah suci itu sangat meningkat sekali. Bahkan dari Indonesia, kedatangan jamaah Indonesia ke Saudi Arabia luar biasa meningkat, Mbak Caca. Dari sebelumnya kita selalu hanya berada di ranking kedua, namun dalam semenjak bulan Agustus sampai saat Indonesia menjadi pengirim terbanyak di dunia, nomor 1, yaitu 780.000 dalam berapa bulan saja keberangkatan. Ini juga akan menimbulkan sebagaimana kita tahu demand dan supply efek sekali dalam kondisi saat ini. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Caca bahwa Ampuri menenggarai saat ini juga reservasi grup juga sangat dibatasi tidak sebelumnya. Untuk itu realitas yang terjadi di lapangan para penyelenggara atau PPU dan termasuk diantaranya anggota Ampuri juga agak sulit untuk memenuhi komitmen sebagaimana janji awal ketika mereka menyampaikan paket-paket mereka kepada jamaah. Nah, dalam arahan kami pun jelas kami harapkan terbangun komunikasi aktif baik dari penyelenggara terhadap jamaahnya karena sifat dari pelayanan ini adalah penyelenggaraan. Jadi dan ini adalah bimbingan juga termasuk di dalamnya, termasuk pembinaan, termasuk juga pelayanan. Perlu ada keterbukaan dari para penyelenggara dalam kondisi lapangan pada Saudi Arabia. Dalam hal tersebut, kami Ampuri memberi arahan kepada anggota dan berharap juga anggota melakukan sosialisasi yang sebaik-baiknya kepada jamaah sehingga jamaah bisa memahami realitas yang terjadi di lapangan. Kemudian saya konfirmasi apakah betul kenaikan harganya mencapai 300%, Pak? Betul. Puncak-puncaknya kemarin di akhir Desember sampai awal pekan Januari ini, bahkan ya hampir rata-rata semuanya 300%. Nah, di antara penyelenggara perlu di arahan kami juga kami pastikan kenaikan ini harus dibicarakan dengan baik dengan semua pihak. Karena tadi saya sampaikan sifatnya hanya penyelenggaraan, kami mengumpulkan dana masyarakat dengan penawaran paket-paket sesuai biaya yang dalam ekspektasi, sesuai dengan hitungan paketnya. Dan realita ini perlu dibicarakan. Kendala awal adalah tentu bisa memenuhi sesuai komitmen awal janji hotel yang akan diberikan. Nah, ini perlu sekali ada perubahan disampaikan bahwasanya kondisi overbook tidak bisa mendapatkan, sedangkan tiket sudah pasti, sedangkan jamaah jadwal keberangkatan yang sudah pasti. Jika ada perubahan akomodasi tidak sesuai komitmen awal perlu disampaikan dari awal, sehingga tidak ada jamaah yang terkesan baru sampai di tanah suci, kemudian menemukan bahwasanya mereka tidak mendapatkan sebagaimana yang dijanjikan di awal pada mereka. Yang kedua, terharap juga terjadi keterbukaan tentang biaya ini. Jangan sampai nanti hal-hal tersebut merugikan salah satu pihak. Namun kami berharap juga para penyelenggara ini untuk menjaga komitmennya semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin bisa memenuhi komitmen dan berharap tidak ada penambahan biaya. Jika ada penambahan biaya, perlu disepakati dengan antara penyelenggara dan jamaahnya. Bapak, memang sistem pembukingan hotel di Arab Saudi atau di Mekah dan Madinah khususnya ini seperti apa? Karena tadi disebutkan mungkin saja ada perubahan hotel atau mungkin saja ada perubahan harga hotel. Apakah memang pihak hotel ini bisa kemudian mengubah harga yang dalam waktu dekat atau seperti apa, Pak? Karena kan jamaah sendiri ini banyak yang sudah memesan paket jauh-jauh hari sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya, Pak. Betul. Jadi selama ini
hampir mayoritas biro travel melakukan stress booking sedari awal. Namun banyak juga karena memang tingkat permintaan semakin tinggi yang di belakangan, kemudian ketersediaan sebagaimana kita ketahui Mbak Caca di awal, ketika umroh dibuka di bulan Agustus, September yang lalu, bahkan di pertengahan November, kita menghadapi kendala tersediaan tiket pesawat, ya, yang mana tingginya demand, keterbatasan tiket pesawat pasca pandemi menyebabkan sulit bagi penyelenggara untuk mendapatkan tiket. Nah, kemudian bulan November, tiket itu sudah confirm, barulah travel ini mulai melakukan reservasi untuk hotel-hotelnya. Nah, rupanya reservasi pada bulan November ini menjadi reservasi yang terlambat, Mbak Caca. Hampir semua hotel tersebut sudah fully book dan tidak bisa melakukan reservasi. Dan di samping memang tidak bisa reservasi, karena memang tingginya permintaan, harga pun melambung dengan tinggi. Harganya melambung dengan tinggi sekali, dan itu menjadi tantangan bagi semua penyelenggara. Namun sampai saat ini sebagaimana kita lihat kondisi jemaah yang ada dan okupansi pesawat-pesawat yang terbang menuju Saudi Arabia, memang hampir semua jemaah dapat diterbangkan sesuai dengan jadwal. Memang ada hanya beberapa biro perjalanan yang membatalkan karena ketidakmampuan dan mungkin kesepakatan dengan jemaah mengatur ulang jadwalnya. Tapi secara umum keberangkatan kami lihat, kami pantau di bandara dari Jakarta, Surabaya, Medan, dan Ujung Pandang berjalan tetap dengan normal, namun tidak sebagai sepadat sebelumnya. Kenapa? Karena memang keterbatasan akomodasi tersebut. Jadi kendalanya sebetulnya adalah ini di luar ekspektasi semua pihak, dan kami juga sebagai negara berharap biasanya 2 bulan atau 1 bulan sebelumnya untuk mudah mendapatkan reservasi, tapi sekarang tidak mungkin, tidak bisa terjadi, dan ini perlu diantisipasi dan dibangun komunikasi yang aktif antara para penyelenggara dengan jamaah sehingga tidak timbul kecewaan, dan Pak perlu Firman. ada edukasi. Makanya kami menyampaikan arahan dari awal, di sini sampaikan dengan baik dengan jamaah. Pak Firman. Yang kedua yang paling penting adalah puncaknya nanti Mbak Caca adalah di bulan Ramadan. Yang kedua ini akan terjadi hal yang sama. Kita berharap semuanya bisa mengantisipasi lebih awal. Biro perjalanan sudah harus dari sekarang melakukan reservasi dan memastikan harganya sesuai dengan budget. Jangan sampai nanti menerapkan harga-harga yang sifatnya spekulatif, biar realitanya rupanya harganya naik dan sangat tinggi, dan akhirnya tidak mampu memberikan pelayanan sebagaimana komitmen. Baik, ini berarti diprediksikan akan terus berlangsung hingga bulan Ramadan seperti itu ya, Pak? Betul, Mbak Caca. Kemudian, sampai bulan Ramadan. Baik, kemudian tadi kan sudah dikatakan bahwa kenaikan harganya hingga 300% itu sangat signifikan, Pak, sangat besar. Memang seberapa besar porsi harga hotel yang naik 300% ini kemudian mempengaruhi komponen biaya perjalanan umroh? Kalau kita bisa flashback ke belakang pada awal tahun 2022 atau di bulan Agustus 2022 ini juga harga tiket pesawat melambung tinggi. Dikatakan bahwa ini adalah komponen terbesar, salah satu komponen terbesar. Apakah harga hotel juga menjadi komponen harga terbesar yang bisa menaikkan biaya paket umroh, Pak? Ya, sampai saat ini sebetulnya tiket pesawat tetap menjadi komponen biaya terbesar. Namun jika perjalanan itu menggunakan fasilitas bintang 5, sekarang harga hotel juga menyimbangi harga komponen pesawat. Bahkan kenaikan ini hampir dekati lebih dari harga pesawat akhirnya, yang biasanya kita budgetin dalam biaya perjalanan kita sekitar 50-60% komponen perjalanan pesawat, sekarang juga sudah berimbang dengan biaya hotel. Nah, tentang harga hotel sebetulnya sebagaimana peraturan Menteri Agama, ada harga referensi. Ya, harga referensi terakhir ketika bulan Agustus 2022 yang lalu itu 26 juta. Nah, kami berharap segera akan duduk bersama Kementerian Agama untuk mengevaluasi menjadi harga referensi, karena ini penting sekali sebagai arahan bagi masyarakat untuk memperhatikan berapa biaya yang pantas untuk bisa mendapatkan pelayanan baik selama perjalanan ibadah umroh. Jangan sampai nanti masih ada yang orang yang menggunakan momen-momen ini untuk mengumpulkan jamaah sebanyak-banyaknya dengan harga murah. Realitasnya kondisi di lapangan tidak mungkin untuk memberikan harga tersebut. Yang menjadi korban tentu akan kembali kepada jamaah. Insya Allah dalam waktu dekat, Mbak Caca, karena ini masih awal tahun, masih kondisi ini, insya Allah kita akan duduk bersama Kementerian Agama, mengatur kembali, berharap kita bisa menyusun kembali harga referensi yang pantas dan cukup bagi jamaah untuk mendapatkan kenyamanan dan kepastian pelayanan dengan biaya yang direferensikan oleh Kementerian Agama. Selain komunikasi yang harus terus dijalin antara penyelenggara umroh dan juga jamaah, ini pemerintah juga harus segera duduk bersama ya, seperti itu ya Pak ya.
agar tidak simpang siur dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang nakal seperti itu ya Pak ya. Kemudian pertanyaan saya, apakah kenaikan harga hotel ini yang nanti akan berdampak kepada kenaikan paket umroh memberikan dampak yang begitu signifikankah kepada para penyelenggara umroh atau berpotensi merugikah Pak? Ya, saat ini tidak bisa kami ini realitas yang terjadi. Hampir semua biro perjalanan berusaha semaksimal mungkin menggunakan budget yang ada untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik dengan budget yang ada. Memang ada berapa berharap melakukan negosiasi ulang dengan jamaahnya dan sebagainya. Kondisi saat ini yang penting bagi kami penyelenggara adalah bisa menjalankan amanah kepada jamaah-jamaah yang mendaftar untuk bisa berangkat sesuai dengan tanggal dan keberangkatan. Karena faktor jadwal juga sangat ketat bagi jamaah, tidak mudah untuk mengatur cuti dan sebagainya. Apalagi kemarin termasuk dengan cuti liburan sekolah anak-anak. Liburan sekolah anak perlu disesuaikan. Nah itu juga agak ketat, tapi alhamdulillah insya Allah hampir mayoritas bisa berjalan dengan baik. Namun ke depan kita harapkan semua biro, kami akan duduk bersama dengan Kementerian Agama, mengaturkan harga referensi, dan kami juga mengharapkan harga referensi ini menjadi patokan para penyelenggara, sehingga tidak ada yang menggunakan harga-harga di luar harga referensi tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada nanti di belakang hari ada penambahan yang lain karena di luar dengan jangkauan atau di luar perhitungan yang logis akibat kenaikan biaya yang ada. Dengan kenaikan biaya yang ada ini, apakah sudah terlihat adanya penurunan jumlah jamaah, Pak? Saat ini belum terlihat karena memang rata-rata yang berangkat di Desember dan Januari sudah terjadwal semenjak bulan November. Mungkin akan berefek nanti di bulan Februari dan bulan Maret ya, dan akan naik kembali biasanya di Ramadan, karena Ramadan itu adalah momen di mana bisa kerinduan jamaah khususnya yang telah mengantri untuk berangkat haji, karena harus mengantri lama, karena Rasulullah bersabda bahwa ibadah umrah di bulan Ramadan nilai haji bersama Rasulullah. Ini biasanya momen, dan biasa semuanya juga sudah tahu adanya kondisi saat ini yang menaik 300%. Memang setiap bulan Ramadan harga hotel juga sudah menaik. Mungkin tahun ini harganya akan menaik lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Baik, terima kasih Bapak Firman M. Nur, Ketua DPP Ampuri. Semoga segera bisa duduk bersama dengan pemerintah menentukan harga referensi hingga aman dan nyaman untuk semua pihak. Terima kasih Pak Firman telah bergabung bersama kami pada malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.